Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Faridi dari kelompok 10. nama saya Rehan Zulfi Pratama. Baiklah, kami berdua di sini akan mempresentasikan apa itu integrasi Lean dalam manajemen rantai pasukan Lean versus tradisional SCM. Baiklah, daftar isi terdiri dari 6. Yang pertama itu akan dibaca oleh Rehan. Integrasi LAN pada manajemen rantai pasokan LAN versus tradisional ECM. Integrasi konsep ini lain dalam manajemen rantai pasokan supply LAN manajemen atau ECM adalah berfokus pada upaya untuk meminimalkan pemborosan, mengoptimalkan proses, dan menciptakan nilai dengan efisien tinggi dalam konteks rantai pasokan. Dan bertujuan untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah, mempercepat aliran produk dan mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Dua, yaitu pengenalan dalam Lean Supply Chain Management. Pertama itu definisi Lean SCM. Lean SCM adalah pendekatan dalam manajemen rantai pasokan yang bertujuan untuk menghilangkan pemborosan atau waste di setiap tahap proses, sehingga yang menghasilkan efisiensi lebih tinggi dan nilai tambah yang optimal untuk pelanggan. Dua, fokus utama mengurangi segala bentuk pemborosan seperti stok berlebihan, waktu tunggu proses yang tidak perlu, serta meningkatkan nilai dan kepuasan pelanggan. Tiga, prinsip dasar Lean SCM, yaitu pertama, just in time. Produksi atau pengadaan bahan baku hanya ketika dibutuhkan, sehingga mengurangi persediaan yang berlebihan. Dua, continuous improvement atau Kaizen. Melakukan perbaikan berkelanjutan di setiap tahap proses. Tiga, customer centric. Memprioritaskan kebutuhan dan harapan pelanggan dalam setiap keputusan rantai pasokan. Empat, tujuan Lean SCM, yakni satu, mengurangi biaya operasional dan inventaris. Dua, meningkatkan fleksibilitas, adaptabilitas terhadap permintaan pasar, dan memastikan kualitas produk yang konsisten. Prinsip-prinsip Lean dalam supply chain management, yaitu satu, identifikasi nilai, menentukan apa yang dianggap bernilai oleh pelanggan. Setiap proses dalam rantai pasokan harus difokuskan pada penciptaan nilai yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Dua, aliran nilai, value stream. Mem- ma- mem- Memetakan seluruh proses yang terlibat dalam rantai pasokan dari bahan baku hingga produk akhir untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tidak memberikan nilai tambah dan menghilangkannya. Tiga, aliran proses yang lancar atau flow, menciptakan aliran yang proses yang lancar dalam bebas hambatan, mengurangi waktu tunggu dan penumpukan stok pada setiap tahap. Tujuannya adalah memastikan produk bergerak secara efektif dan termasuk hingga pelanggan. Empat, sistem tarik atau pull system. Menegakkan prinsip just in time, di mana produksi atau pengadaan hanya dilakukan berdasarkan permintaan aktual. Sistem tarik ini mencegah kelebihan produk untuk mengurangi persediaan. Lima, perbaikan berkelanjutan. Mengoptimalkan budaya Kaizen, di mana setiap karyawan didorong untuk mencari cara memperbaiki proses perbaikan. Ini dilakukan secara konsisten untuk menjaga efisiensi dan fleksibilitas rantai pasokan. Perbedaan Lean SCM versus tradisional ini terdiri dari berbagai aspek. Ini fokusnya di mana inventaris, produksi, kualitas, fleksibilitas, dan waktu proses. Dan yang terakhir, kolaborasi dengan pemasok. Bisa dilihat dari eh, slide kami, ini seperti yang ditunjukkan. Untuk penjelasannya, Lean SCM menekankan pada pengurangan pemborosan, efisiensi aliran, dan perbaikan berkelanjutan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk merespon permintaan pelanggan dengan lebih cepat dan efisien. Yang tradisional SCM berfokus pada volume produksi dan efisiensi biaya dengan inventaris yang besar untuk
mengantisipasi permintaan. Sistem ini cenderung kurang fleksibel dengan merespon perubahan permintaan. Ya, ini akan dilanjutkan oleh Rehan. Oke, dampak lain ECM pada rantai pasokan. Satu, peningkatan efisiensi operasional. Lain ECM membantu menghilangkan pemborosan di setiap tahap rantai pasokan, dari pasokan hingga distribusi. Hal ini mengurangi biaya operasional dan meningkatkan efisiensi proses secara keseluruhan. Kedua, mengurangi biaya persediaan. Dengan menggunakan just in time, dan ECM menjadi tingkat inventaris tahap rendah, yang berarti lebih sedikit biaya untuk dikeluarkan untuk menyiapkan dan mengelola stok. Ketiga, responsivitas yang lebih baik secara permintaan. Dan ECM ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk berdasarkan permintaan aktual pool system, sehingga lebih mudah beradaptasi terhadap kebutuhan permintaan pasar dan mengurangi risiko kelebihan atau mengurangi stok. Keempat, meningkatkan kualitas produk. Dan ECM ini mendorong kontrol kualitas dan eh, di setiap langkah produksi, bahan hanya eh, eh, bah, bukan hanya di akhir. Dengan adanya perbaikan berkelanjutan, produk yang dihasilkan cenderung memiliki kualitas yang lebih konsisten dan sesuai dengan harapan pelanggan. Kelima, waktu proses yang lebih cepat. Lain ECM ini menghilangkan hambatan dalam adanya proses, mengurangi waktu siklus prosedur produksi, dan mengirimkan, hal yang membuat produk sampai ke pelanggan dengan lebih cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kelima, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang menerapkan ECM lebih unggul di pasar karena mampu menyediakan produk berkualitas tinggi dengan harga yang lebih kompetitif, efisiensi yang lebih tinggi, dan kemampuan meresponsif dan pasar dalam cepat. 7. Mengurangi pengaruh positif dan hubungan dengan pemasok. Plan ECM ini mendorong kolaborasi yang jangkau dengan pemasok dengan meningkatkan kontribusi yang menerapkan kontrol pasokan secara keseluruhan. Pemasok yang lebih integrasi membantu menciptakan rantai pasokan yang lebih fleksibel dan responsif. Kesimpulannya, dan Land Supply Chain Management ini atau ECM ini adalah pendekatan manajemen rantai pasokan yang fokus untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi dan setiap tahap proses. Kedua, mengurangi prinsip-prinsip seperti just in time, memperbaiki berkelanjutan, continuous improvement, dan sistem tarik atau pull system. Line HM ini membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan secara lebih responsif dan fleksibel. Ketiga, manfaat utamanya mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas produk untuk proses lebih cepat, dan keunggulan kompetitif. Keempat, mengimplementasi Land CM ini memerlukan kolaborasi yang kuat dengan pemasok serta budaya perusahaan yang mendukung memperbaiki berkelanjutan. Baiklah, ini adalah daftar pusaka yang kami presentasikan. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.